Hadirin hadirat, yarhamukumullah. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Pabelan. Untuk itu kita mohon kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Najib Amin Hamam untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi yang kami hormati, Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini selamat datang di Pabelan dan selamat atas guru besarannya. Semoga tambah memberi manfaat. Kiai Haji Ahmad Mustafa, kemudian Ustadz Habib Khirzin, Dr. Haji Raja Mutasim, Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pabelan, Kiai Zulkifli Muhadli, Kiai Tata Taufik, Kiai Lukman Haris Dimyati, Kiai Dr. Sofwan Manaf, Kiai Anang Riksa, dan ini banyak sekali kiai yang membuat hati saya mongkok, susah saya bicara ini. Jadi ini ada Buya Sahid yang dari Medan jauh-jauh terbang dan alhamdulillah tidak nyasar nih sampai ke Pabelan. Kemudian ini ada Kiai Masruri dari ujung timur Pulau Jawa yang beberapa waktu lalu kami sempat ngangsu kawruh soal beliau tentang muadalah ini. Kemudian banyak sekali ini saya susah untuk menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ini doa bagi kami. Dan ini adalah hari bertepatan dengan 57 tahun usia pesantren Pabelan ini. Jadi peristiwa hari ini menurut saya di antara ulang tahun pesantren yang lain ini berbeda. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, mahal harganya, jarang terjadi dan susah didapat. Bagaimana mengumpulkan kiai-kiai ini, Allah yang menggerakkan hati beliau-beliau ini untuk bisa datang ke Pabelan. Jadi jazakumullah hasanal jaza. Inilah Pabelan kita. Saya ingat kalau Kiai Masrur ini selalu pondok pesantren Darul Istiqomah kita. Ini juga Pabelan kita. Jadi tentu bapak-bapak semua ikut memiliki, maka tanggung jawab bapak-bapak juga untuk Pabelan ini bagaimana bisa tambah maju ke depannya, terutama ayahanda Kiai Amal Fatullah ini. Saya kemarin-kemarin takut ketemu beliau, karena dianggap murtad dari muadalah ini, sekarang sudah kembali insya Allah. Jadi bapak saya almarhum Kiai Hamam itu sering menyampaikan, di dunia itu yang tidak berubah hanya dua. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, dan yang kedua justru perubahan itu sendiri yang sekarang ini terjadi semakin cepat. Maka tantangan bagi para pendidik juga lebih berat. Dan mendidik ini kan tugas yang sangat mulia tapi juga sangat berat. Kenapa? Karena kita menyiapkan generasi penerus untuk masa yang kita sendiri belum pernah mengalami. Membayangkan pun susah. Jadi bagaimana dulu ketika kita kecil tidak membayangkan, sekarang ini dengan duduk saja, istilah anak sekarang itu mager, malas gerak. Itu saja apa-apa bisa datang dengan gerakan dua jempol kita. Lah nanti ke depan ketika anak-anak yang kita didik ini kembali ke masyarakat seperti apa tantangannya, tidak terbayangkan. Maka harus selalu update kita sebagai generasi yang menjadi pendidik sekarang ini, dan
Insya Allah, semoga dengan ilmu yang kita dapat dulu, sumbernya dari Gontor itu akan, kalau bahasa Jawanya, ora gumunan, ora kagetan ketika menerima hal-hal baru di tengah masyarakat nanti. Kemudian sekarang ini kita berada di gedung perpustakaan, ruang baca perpustakaan. Memang resikonya menjadi lebih sempit ruangannya, tetapi saya kemarin pada panitia minta tetap di sini. Kenapa? Karena perpustakaan ini untuk Pabelan memiliki arti yang sangat besar. Jadi dulu Kiai Hamam meletakkan perpustakaan ini ujung timur komplek pesantren. Kenapa ujung timur? Karena ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah, belajarlah. Dan Bapak saya mengibaratkan orang hidup seperti matahari, terbit dari timur, kemudian berjalan tenggelam di barat. Perpustakaan sumber ilmu, Iqra tadi. Kemudian di sebelahnya lagi halaman yang luas, simbol pengamalan ilmu yang sudah didapat. Ke barat lagi seperti matahari, masjid, harus ibadah. Ketika itu semua sudah, ke barat lagi kuburan, orang harus kembali pada Sang Pencipta, kira-kira begitu. Jadi kalau tadi saya ditanya, Pabelan itu namanya apa artinya? Jadi Pabelan ini desa perjuangan. Berdiri pertama kali pesantren itu 1800 kira-kira, Mbah Muhammad Ali, kakek ke-6. Kemudian beliau babat alas, tahun 1825 perang di Ponegoro, beliau dengan para santri aktif membela di Ponegoro melawan Belanda. Membela itu jadi pembelaan Pabelan. Maka desa Pabelan, pesantren Pabelan. Kemudian kenapa juga perpustakaan? Karena saya sering mengingatkan pada anak-anak ini, kamu hidup itu harus membaca 5 hal, panca baca. Yang pertama baca Al-Quran. Kenapa? Karena semua persoalan hidup pasti kembali ke Al-Quran, ada jawabannya. Tuntunan hidup kita semua ada di sana. Yang kedua membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Yang ketiga membaca diri, kenapa? Kita gagal, biasanya manusia gagal, kalau salah membaca diri. Hati kita ini padahal cermin yang jernih. Kalau kita punya kelebihan, kita akui, bahkan kita pamer-pamerkan. Tapi ketika kita punya kekurangan, biasanya justru ditutup-tutupi, tidak mau jujur. Padahal seharusnya untuk bisa maju, kita jujur, kemudian diperbaikilah kekurangan itu. Kemudian yang keempat, baca pengalaman. Yang kelima, baca situasi. Kemudian Undang-Undang Mu'adalah ini hadiah luar biasa bagi pesantren, lembaga pendidikan yang bahkan lahir jauh sebelum pendidikan formal ada di Indonesia. Tetapi karena ini adalah makhluk baru dan kita sering mendengar itu ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, maka perlu untuk duduk bersama agar memahami secara benar dan utuh sehingga nanti tercipta harmoni yang baik antar lembaga pendidikan dan Kementerian Agama untuk hasil maksimal dan kebaikan kita bersama. Maka mohon nanti kepada Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi untuk memberikan pada kami nasihat, santapan otak, tuntunan budi, bimbingan jiwa, sehingga memberi pencerahan untuk kita semuanya. Kemudian pada Profesor Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, kami mohon nanti untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kaitan dengan muadalah untuk bisa kita pahami bersama. Dalam acara ini kami juga mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama se-Jawa Tengah DIY tetapi lewat Zoom, jadi mudah-mudahan juga membawa manfaat. Kemudian pada para kiai semuanya tentu saya harus mohon maaf karena penyambutan kami pasti jauh dari baik, pasti kurang banyak. Jadi mohon maaf, tapi saya ingat dulu di pondok itu sering diingatkan, tidur yang paling nyenyak itu kalau lelah dan ngantuk. Ini para kiai pasti sudah lelah perjalanan jauh, jadi saya yakin dimanapun pasti tidurnya nyenyak. Jadi mohon maaf, tapi jangan kapok untuk rawuh ke Pabelan lagi dan mendoakan kami, kemudian tentu dalam ulang tahun kami, Pondok Pabelan ke-57, mohon tambah doa, semoga kita semua diberi umur panjang yang manfaat, sehat lahir batin, diberi semangat dan keikhlasan untuk berjuang karena Allah, dan dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.